Oke, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya siapa sih pengguna dari SIA tersebut atau biasa kita katakan sebagai usernya. Yang pertama tentunya adalah mahasiswa. User mahasiswa ini menggunakan SIA sebagai portal mahasiswa, di mana dalam portal ini mahasiswa banyak informasi yang bisa dilihat, seperti nilai, kehadiran, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dosen. User dosen menggunakan SIA untuk melihat informasi yang berkaitan dengan mahasiswa maupun dengan dosen. Sama seperti mahasiswa, informasi terkait jadwal, nilai mahasiswa, profil dosen dapat dilihat di SIA ini. Nah, sebenarnya apa sih role mahasiswa dan dosen tersebut? Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan role mahasiswa di menu home. Seperti yang terlihat di layar ini, sudah ditampilkan menu home dari SIA. Nah, di dalam menu home ini, mahasiswa dapat mengakses atau melihat informasi mengenai absensi dari setiap mata kuliah yang diambil. Semua informasi itu disajikan dalam bentuk grafik dan juga list. Di dalam menu home itu juga mahasiswa dapat memantau absensinya setiap saat dan di mana saja. Nah, untuk yang kedua yaitu role mahasiswa di menu detail mahasiswa. Nah, yang pertama di sini mahasiswa dapat mengakses informasi data pribadi, contohnya biodata ataupun data diri dari mahasiswa tersebut. Nah, yang kedua, mahasiswa dapat mengedit atau mengupdate data diri mahasiswa. Yang ketiga, mahasiswa dapat melihat jadwal mata kuliahnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan role mahasiswa di menu perkuliahan. Jadi dalam menu perkuliahan terdapat 10 jadwal mahasiswa. Di situ mahasiswa dapat mengakses jadwal mata kuliah yang diambil dari setiap semester yang sedang berlangsung. Di menu tersebut juga ditampilkan detail dosen yang mengajar, jam perkuliahan, dan juga kode mata kuliahnya apa. Selain itu, terdapat 10 jadwal dosen di dalam menu perkuliahan. Di dalam menu tersebut, mahasiswa memiliki role atau peran untuk mencari data atau informasi mengenai dosen. Nah, kemudian, setelah saya menjelaskan apa saja role mahasiswa, di sini saya akan menjelaskan apa saja sih role dosen tersebut. Nah, berikut adalah role dosen di SIA. Salah satu role atau peran dosen di SIA ini itu adalah merekap absensi mahasiswanya, di mana absensi tersebut sudah terinci di dalam menu home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tafi Wardani. Saya akan menjelaskan data yang diinput di SIA oleh masing-masing pengguna atau user. 1. Biodata mahasiswa. Data ini untuk mengetahui identitas tiap mahasiswa. 2. Absensi mahasiswa. Data ini untuk mahasiswa agar mengetahui absensi mereka di mata kuliah masing-masing. 3. KRS, Kartu Rencana Studi. Data ini untuk mahasiswa agar mengetahui rencana pengambilan mata kuliah sesuai dengan jurusannya masing-masing. 4. Status semester. Data ini untuk mahasiswa agar dapat melihat semester perkuliahan yang mereka sedang jalankan. 5. KHS, Kartu Hasil Studi. Data ini untuk memudahkan mahasiswa melihat catatan hasil studi mereka untuk mata kuliah yang telah ditempuh. 6. Tagihan. Data ini untuk memudahkan mahasiswa melihat berapa besar jumlah tagihan yang mereka miliki. 7. Jadwal kuliah, jadwal UTS, jadwal UAS, dan jadwal ujian susulan. Data-data ini untuk mahasiswa mengetahui jadwal yang telah ditetapkan oleh pihak kampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Ilham Hadi. Di sini saya akan menjelaskan data processing apa yang dilakukan dalam SIA. Pertama, jelas, data processing yang pertama kali kita lihat yaitu pada saat login. Sistem website SIA akan membaca basis data dan juga memverifikasi informasi login mahasiswa dengan data NIM dan juga password user. Selanjutnya, data processing dalam SIA yaitu pemrosesan data absensi kuliah yang dilakukan oleh sistem maupun dosen. Dan diproses data tersebut untuk dapat dilihat oleh user mahasiswa. Hasil pemrosesan data absensi pada SIA itu yaitu informasi checklist absensi dan juga presentase dari absensi mata kuliah itu sendiri. Pada website SIA juga ada data processing mengenai jadwal mahasiswa dan jadwal dosen bagi dosen. Pemrosesan ini akan memunculkan informasi mengenai jadwal mahasiswa termasuk dengan materi kuliahnya.
Tidak hanya jadwal mahasiswa, informasi seperti jurusan, kelas, informasi pribadi, semua data processing yang tersebut dilakukan pada website SIA dan dijadikan satu informasi yang berguna bagi masing-masing user. Data processing pada halaman tagihan. Ada data processing yang terkoneksi langsung terhadap bank tertentu. Data processing ini ada pada halaman tagihan. Jadi, sistem SIA dan bank tertentu akan melakukan data processing mengenai pembayaran terbaru. Contohnya, saat kita sudah melakukan pembayaran tagihan, maka sistem akan melakukan data processing dan mengupdate data lama menjadi data baru, yang tentu saja tagihan yang masuk tadi langsung terdeteksi dan menjadi informasi pada halaman tagihan. Masih bersama saya, Rio Ilham Hadi. Di sini saya akan menjelaskan informasi apa yang didapatkan oleh masing-masing user. Pada website SIA, ada banyak informasi yang didapatkan oleh user, terutama mahasiswa sendiri. Dengan banyak informasi yang didapatkan tersebut, maka mahasiswa bisa tahu banyak tentang status perkuliahan mereka. Informasi absensi dan jadwal kuliah. Pada halaman awal, mahasiswa sudah langsung mendapatkan informasi yang paling penting, yaitu adalah status perkuliahan seperti absensi dan mata kuliah. Tidak hanya itu, dalam satu halaman tersebut, kita juga mendapatkan informasi kode mata kuliah, kode kelas, jadwal kuliah, dan juga nilai. Menuju halaman detail mahasiswa, kita akan mendapatkan sekumpulan informasi biodata mahasiswa seperti NIM, fakultas, jurusan, periode masuk, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga alamat. Detail ini sangat penting bagi mahasiswa yang ingin mencari informasi biodatanya sendiri pada kampus tersebut, terutama NIM dan periode masuk mahasiswa tersebut. Selanjutnya, informasi pada halaman KRS SIA, yaitu untuk melihat informasi mata kuliah pada semester tertentu. Dalam halaman tersebut terdapat kode mata kuliah, nama mata kuliah, kode kelas, SKS, kampus, waktu, dan juga kode ruangan. Tidak hanya halaman KRS, pada halaman jadwal kuliah juga terdapat informasi yang hampir sama. Namun pada halaman jadwal kuliah lebih lengkap, termasuk dengan informasi nama dosen, pengajar mata kuliah. Lanjut pada halaman yang paling penting bagi mahasiswa, yaitu halaman tagihan. Jelas halaman ini penting bagi mahasiswa untuk mengetahui laporan ketagihan perkuliahannya seperti biaya, tanggal jatuh tempo, jumlah biaya, dan apakah biaya tersebut sudah masuk atau belum. Semuanya terdapat pada halaman tagihan tersebut. Selanjutnya, masalah teknis security apa yang sering terjadi, usulan solusinya. Masalah teknis yang pertama, setelah kami berpendapat, masalah teknis yang kami alami itu sama. Sering terjadi error pada saat pengerjaan kuis dan forum baik itu di e-learning maupun di pos mercubana. Error yang terjadi itu saat ingin add post tugas, terkadang saat sudah mengklik add post, itu tidak berfungsi dan tampilan di website tidak pindah ke layar finish and review. Masalah teknis yang kedua yaitu server down. Penyebab server down adalah kebanjiran traffic dan bisa saja kualitas hosting yang kurang baik. Solusi yang pertama, untuk masalah teknis yang pertama kami tidak memiliki solusinya. Bisa saja masalah itu terjadi karena faktor eksternal, yaitu koneksi mahasiswa yang tidak memadai, dan kemungkinan juga masalah itu terjadi karena faktor internal, yaitu kesalahan pada server website. Solusi yang kedua, solusinya mungkin bisa lebih ditingkatkan kualitas hostingnya, mengupgrade resource, dan lebih sering melakukan perbaikan pada server. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aska Nabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah fitur apa yang sering terjadi atau masalah dan keerorannya dan solusinya. Pertama, masalah fitur. Masalah fitur yang sering kita alami pada SIA terdapat pada absensinya. Masalah pada absensinya yaitu jika mahasiswa sudah mengerjakan forum dan kuis, mahasiswa tidak terdaftar pada absensi atau kehadiran pada pertemuan. Menurut saya pribadi juga sering sekali terjadi hal tersebut. Ketika saya sudah mengerjakan tugas-tugas seperti forum dan kuis, setelah saya lihat daftar absensinya, terdapat saya belum mengerjakan tugas-tugasnya. Untuk usulan solusinya, untuk masalah fitur tersebut, mungkin terdapat kesalahan pada website e-learning, POS, dan SIA.
Dan solusinya adalah harus ditingkatkan lagi performa pada website tersebut agar mahasiswa mendapatkan data yang akurat. Selanjutnya, fitur baru apa yang perlu ditambahkan atau dikembangkan lagi? Untuk fitur di dalam SIA, tidak perlu ada tambahan lagi, tapi fiturnya harus perlu dikembangkan agar fiturnya dapat bekerja secara optimal. Karena terkadang fitur rekap absensi mahasiswa pada menu form tidak mengabsensi tepat pada waktunya. Selanjutnya, fitur yang perlu dikembangkan lagi yaitu fitur desain user interface dan user experience di SIA. Karena terkadang membuat beberapa user mahasiswa baru bingung karena fitur desainnya kurang mendukung dan performa serta keakuratan data pada SIA perlu dikembangkan lagi.